Daniel mengatur nafasnya yang terengah-engah. Dia menatap mobil yang mengklaksonnya. Mobil itu sudah pergi menjauh. Andaikan Alma sedang tidak berada di pangkuan, mungkin saja sudah mengejar mobil itu. Benar-benar mengganggunya. Daniel meraih pinggang Alma dan mendudukannya di kursi sebelah. Dia memasang kembali pengait bra istrinya. Tangannya masih bergetar ketika berusaha memasang kembali kancing-kancing baju istrinya. Daniel memeluk tubuh Alma dengan sayang. Dia mengecup kening Alma secara perlahan. "Sayang, kamu pasti kaget. Maafkan aku ya." Alma terdiam. Dia bingung harus menjawab apa. Jujur saja, kelakuan Daniel yang seperti ini membuatnya terkejut. Mereka telah bercinta 2 kali. Yang pertama, Daniel begitu lembut, dan yang kedua, Daniel begitu ganas, karena dikuasai amarah. Tingkah Daniel yang baru saja mereka lakukan masuk dalam kategori apa? Apa pria bisa melakukan dimanapun dan kapanpun, asalkan mereka benar-benar menginginkannya? Bahkan mereka sedang berada di parkiran. "Sayang, maafkan aku ya. Apa bayinya baik-baik saja?" Daniel mendekat pada perut Alma dan menciumnya dengan lembut. "Maafkan Daddy ya, boy. Kalau kamu pasti terkejut di dalam kan? Daddy janji akan memperlakukan mamimu dengan lembut." Cup. Alma mengelus kepala Daniel dengan sayang. "Dimaafkan, Dad." Alma meneriakkan suara anak kecil. "Sayang, aku benar-benar minta maaf. Selama ini aku selalu menahan diri untuk tidak menyentuhmu. Begitu tahu bahwa kita boleh melakukannya, pikiranku langsung kosong. Aku hanya mengikuti kemauan dia." Daniel mengambil tangan Alma dan membawanya untuk menyentuh bagian tubuhnya yang mengeras. Alma tersekimah. Aliran rasa panas menjalar dari bagian tubuh Daniel, mengalir di dalam tubuhnya. Alma ingin menarik tangannya, namun tak kuasa. Akhirnya Alma berlama-lama menyentuh bagian tubuh itu. Rasa ingin tahunya tiba-tiba membumbung tinggi. Pelan-pelan dia mulai mengusap-ngusap tonjolan itu. Geraman panjang terdengar dari mulut Daniel, membuat Alma terkejut. Dia mendongak untuk melihat ekspresi suaminya. "Cukup sayang, jangan dipegang lagi." Daniel mengambil tangan Alma, berusaha menjauhkan dari miliknya. "Wajahmu terlihat kesakitan. Abaikan aku. Aku akan baik-baik saja. Cium aku sayang." Alma menuruti permintaan suaminya. Dia mencium bibir suaminya dengan sayang. "Ayo kita pulang," ajak Daniel. "Kita nggak jadi ke hotel?" Alma bertanya dengan sok polos. Daniel menatap wajah istrinya dengan intens, berusaha menebak-nebak pikiran Alma, melihat ada tidaknya candaan di sana. Alma benar-benar serius dengan pertanyaannya. Daniel merasa seperti mendapat angin surga. "Sayang, apa kamu serius? Kamu mau melakukannya?" "Iya, bukankah beberapa hari yang lalu kita pernah mencobanya? Kamu tidak akan berubah pikiran?" Daniel bertanya sangsi, takut mood istrinya naik turun. Alma menggelengkan kepalanya. "Yes." Dengan sigap, Daniel segera menghubungi Tito.
menyuruhnya untuk menyiapkan kamar presidential suite khusus honeymoon di salah satu hotel milik grup H. Itu sangat memahami bosnya. Ia memilih hotel yang lokasinya dekat dengan lokasi Daniel berada. Dengan sigap, ia menyuruh manajer yang bertugas di sana untuk menyiapkan apa yang diminta oleh Daniel. Begitu semuanya beres, dia langsung mengirim lokasi hotel itu pada Daniel. Daniel tersenyum melihat lokasi hotel yang tak jauh dari tempatnya berada. Dia segera menancap gas, ingin segera sampai di tempat tujuan. Di dalam perjalanan, Daniel selalu menggenggam tangan Alma. Sesekali dia menciumi tangan itu. Tatapan cinta sekaligus nafsu terpancar di wajahnya. Alma menatap suaminya penuh kehangatan. Setidaknya ia tahu sekarang kalau suaminya masih menginginkannya. Tidak sampai 20 menit berkendara, mereka telah sampai di tujuan. Mbak Presiden yang datang. Para karyawan hotel berbaris rapi untuk menyambut mereka. Baik Daniel tidak membutuhkan basa-basi itu. Yang diinginkannya sekarang adalah tubuh istrinya. Daniel membalas salam dari karyawan ala kadarnya. Ia menggandeng tangan istrinya dan membawanya menuju lift. Dia ingin segera sampai di lantai paling atas hotel bintang 5 tersebut. Di dalam lift, tiba-tiba Daniel menggendong tubuh Alma dan menciumnya dengan penuh membara. Daniel sudah tidak peduli bila ada tamu lain yang melihatnya. Ia tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh tubuh istrinya. Alma membalas ciuman Daniel tak kalah antusias. Mereka saling berpaut satu sama lain. Itu mereka lakukan sampai memasuki kamar. Di dalam kamar, Daniel membaringkan tubuh Alma di atas ranjang berukuran king size yang telah ditaburi dengan bunga segar. Suasana di dalam kamar membuat kenangan di Maldives kembali bermunculan. Hal itu membawa sebersis kesedihan di hati Daniel. Dia sudah memperlakukan Alma dengan tidak adil. Kali ini dia tidak akan melakukannya. Dia akan membuat istrinya menjadi ratu. Dia akan melakukan apa saja untuk menyenangkan Alma. Mereka masih saling berciuman. Daniel sedikit menurunkan treatment mereka. Dia mengecupi bibir Alma dengan lembut. Kemudian dia menarik bibirnya dan mengecup kening Alma. Alma merasa tulangnya telah luluh retak. Tubuhnya sakit semua. Ia mencoba menggerakkan tubuhnya, namun gerakan sedikit saja sudah membuatnya sakit. Sudah bangun sayang? Suara bariton memaksa Alma untuk membuka mata. Kecupan hangat pendaran di kening dan bibirnya. Ah, suami tampannya. Alma tersenyum melihat wajah tampan di depannya. Namun bayangan percintaan mereka yang hebat kembali membuat wajahnya merah padam. Alma menyembunyikan wajahnya di balik selimut. Daniel membuka selimut, meraih tubuh Alma dan memangkunya. Bagaikan anak ayam, Alma pasrah dengan perlakuan Daniel. Sekarang dia sudah tidak punya apa-apa lagi. Dia sudah memberikan segenap hati dan tubuhnya untuk suaminya. Tidak ada yang tersisa dalam diri selain perasaan cinta yang mendalam untuk Daniel. Makanlah sayang, aku sudah memesankan makanan. Daniel menyerahkan segelas susu dan roti untuknya, menyuapinya dengan penuh kesabaran. Ini sangat aneh. Daniel terlihat sudah mandi dan segar, sementara dirinya bagaikan bunga yang dihisap madunya, kering tak berwarna. Alma tak berani menatap Daniel. Sangat menyebalkan rasanya melihat Daniel setampan dan sesegar itu, sementara dirinya layu seperti ini. Sepertinya aktivitas mereka sama sekali tidak mempengaruhi kondisi tubuh Daniel. Iya,
Alma ingat, suaminya mantan playboy. Pasti sudah terbiasa melakukan hal seperti ini. Membayangkan suaminya bercumbu dengan wanita lain membuat Alma cemburu. I love you, cup. Daniel mengecup pelipis Alma dan berbisik mesra. Kata-kata Daniel meluluhkan hati Alma. Dia tidak akan memikirkan masa lalu suaminya lagi, karena masa depan Daniel adalah bersamanya. Aku juga mencintaimu, Kak. Alma memeluk tubuh Daniel dengan erat, takut kehilangan. Aktivitas itu mereka lanjutkan sepanjang hari. Mereka hanya beristirahat untuk makan, kemudian berlanjut lagi. Alma sudah pasrah. Ia bagaikan manusia tak bertulang, lemas, lunglai, tak berdaya. Tubuh Alma yang sudah tidak berdaya tidak menghalangi Daniel untuk merengkuh kepuasan. Dia yang berkuasa. Dia yang aktif, agresif, dan dominan. Alma tidak perlu melakukan apa-apa. Hanya perlu memasrahkan tubuhnya pada Daniel. Entah sudah berapa kali Alma kehilangan kesadaran. Mereka tidak menghitungnya. Daniel mengecupi punggung istrinya dengan sayang sebelum meninggalkannya untuk bertelepon Ria. Daniel mengumumkan pada Tito bahwa dia tidak akan masuk kantor selama beberapa hari ke depan. Mereka akan mengurung diri di kamar hotel sampai puas. Semua pekerjaan dialihkannya pada Tito, yang membuat Tito hanya bisa menghela nafas berat. Mereka benar-benar mengurung diri di kamar tersebut. Daniel mematikan ponsel mereka, mengantisipasi dari gangguan-gangguan yang tidak penting. Di hari ketiga, mereka baru keluar dari hotel. Alma sudah tidak bisa berjalan lagi. Daniel menggendongnya di lengan. Ucapan permintaan maaf menguncur keluar dari mulutnya. Kondisi Alma yang begitu lemas membuat Daniel membawa wanita tersebut ke rumah sakit. Perasaan bersalah menggerogoti hati Daniel. Berita mengenai nyonya muda masuk rumah sakit sampai juga di telinga Mami Cat. Dia dengan heboh datang ke RS dan menyuruh dokter melakukan cek keseluruhan, terutama pada calon cucu emasnya. Hasil tes menunjukkan bahwa janin baik-baik saja. Kondisi kandungan Alma sangat kuat. Hanya saja ibu dari janin sedang tidak baik-baik saja. Menurut diagnosa dokter, Alma kelelahan, kekurangan cairan, dan juga kurang istirahat. Dokter memberikan cairan infus pada Alma dan menyuruhnya opname selama beberapa hari. Daniel mengutuk perbuatannya sendiri. Dia sudah menepati janjinya untuk bersikap lembut terhadap istrinya. Namun, dia tidak bisa menepati janji untuk tidak menyentuh tubuh istrinya sesering yang ia mau. Daniel mengecupi kening Alma, sembari kata-kata maaf terlantar dari mulutnya. Sayang, maafkan aku. Alma tersenyum lemah. Dia mengecup bibir Daniel, seolah-olah mengatakan bahwa dia tidak apa-apa. Aku tidak apa-apa sayang, aku hanya lelah. Aku butuh istirahat. Iya sayang, beristirahatlah. Maafkan aku ya, aku tidak akan mengulanginya lagi. Alma tersenyum lucu melihat tingkah Daniel. Tidak akan mengulanginya lagi katanya. Dengan nafsu sebesar itu, apa omongannya itu bisa dipercaya? Hebat sekali. Baru kali ini Alma melihat nafsu suaminya yang begitu besar dan tidak ada habisnya. Sungguh luar biasa, selama pernikahan mereka, Daniel bisa menyembunyikan nafsu terpendamnya dengan baik. Daniel bagaikan singa yang dikerangkeng selama bertahun-tahun. Begitu dilepaskan, dia melihat betina di depannya. Langsung saja nafsu kebinatangannya keluar. Setidaknya Alma bisa bernafas lega.
Kekhawatirannya selama ini tidak beralasan. Daniel masih berminat padanya. Dia masih bisa membuat suaminya bernafsu. Setidaknya, dia tidak perlu khawatir. Daniel akan mencari wanita lain untuk memuaskan hasratnya. Kuat tidak kuat, mampu tidak mampu, dia akan mencoba memuaskan suaminya. Alma disarankan untuk opname selama 3 hari sampai 5 hari. Di hari kedua, Alma sudah menghabiskan 8 tab cairan infus. Hal itu membuatnya tidak begitu lemas lagi. Meskipun belum 100%, namun sedikit demi sedikit dia sudah mendapatkan kekuatannya kembali. Selama 2 hari, Daniel selalu menemaninya, menyuapinya makan, membantunya ke kamar mandi, mengambilkan remote TV, dan lain sebagainya. Di hari kedua, Alma merasa badannya sangat lengket. Dia ingin segera mandi, namun dokter hanya menyarankan untuk membersihkan kulitnya dengan wastafel. Mau tidak mau, mereka mengikuti saran dokter. Daniel bersikeras untuk mengelap kulit istrinya. Dia tidak membiarkan para perawat untuk melakukannya. Dia mengusir mereka semua. Tidak membiarkan siapapun melihat tubuh istrinya yang sangat berharga. Di hari keempat, dokter sudah mengizinkan Alma untuk pulang. Selama di rumah sakit, mereka tetap melakukan aktivitas yang tidak sewajarnya mereka lakukan. Setelah Alma di rumah, Daniel menyerahkan pengawasan Alma pada ibunya. Dia kembali bekerja, meskipun sebenarnya dia sangat malas untuk melakukannya. Ketika di kantor, pikirannya akan berpusat pada istrinya. Dia tidak bisa konsentrasi kerja. Setiap hari dia selalu ingin pulang cepat. Ingin rasanya dia mengajak Alma untuk ikut ke perusahaan agar dia bisa selalu bersama istrinya tersebut. Hari itu Daniel mengabari Mami Cat bahwa dia akan pulang malam, sehingga meminta Mami untuk menjaga Alma lebih ekstra. Mami membawa Alma ke rumahnya. Ia berpikir dengan melakukan hal seperti itu akan lebih memudahkannya dalam mengawasi menantu dan calon cucu emasnya. Sepulang kerja, Daniel langsung ke rumah orang tuanya. Jam sudah menunjukkan pukul 00.43 WIB. Ketika dia tiba di rumah itu, dia begitu tidak sabar untuk bertemu dengan Alma. Hampir semua penghuni rumah tertidur, menyisakan para pelayan dan petugas yang masih berjaga. Pelan-pelan Daniel mendekati kamar lamanya dan mengintip ke dalam. Seperti dugaannya, istri imutnya sudah tidur. Daniel masuk ke dalam kamar tanpa bersuara. Dia berjongkok di samping tempat tidur, menatap Alma yang terbaring dengan sangat lelap. "Cantik, aku pulang," bisiknya. Alma tidak bereaksi. Itu membuktikan bahwa istrinya sudah benar-benar terlelap. Daniel mencium kening istrinya dengan sayang. Kemudian dia mengganti baju kerjanya dengan baju tidur, alias kaos oblong dan boxer. Setelah melakukannya, ia berbaring di sisi Alma, menarik wanita itu dalam pelukannya. Dengan natural, Alma menyurupkan kepalanya di dada suaminya dengan nyaman. "Sayang, apa kau tahu berapa ribu kali aku membayangkanmu seperti ini? Aku begitu merindukanmu." Daniel menghujani kening Alma dengan kecupan. Namun lagi-lagi istrinya tidak bereaksi. "Baiklah, sepertinya kecupan tidak akan membuatmu bangun. Bagaimana kalau aku menciummu?" Daniel mengubah posisi mereka, sehingga wajahnya sekarang berhadap-hadapan dengan Alma. Perlahan dia menyusuri bibir Alma.
dengan lidah bermain-main di atasnya. Puas melakukannya, dia menyusuri lidah dan mengekspor kehangatan bibir istrinya. Entah dalam kondisi sadar atau tidak, Alma membalas ciuman suaminya. Ciuman mereka semakin mendalam, membuat Alma kehabisan nafas dan membuka matanya. Senyum malas tersungging di bibir Alma begitu melihat Daniel di depan matanya. Dia mendekat pada Daniel, memeluk tubuhnya dengan erat dan mengerukkan kepalanya di dada Daniel. What that? Daniel meraih Alma, mencoba mendapat jawaban dari pertanyaannya. Kamu? Alma menjawab mengantuk. Dia kembali memeluk Daniel. Aku? Kok bisa? Habis. Tidurlah. Aku mengantuk. Alma kembali menyurupkan kepalanya di dada Daniel dan memejamkan mata. Mendengar Alma memanggilnya Habi, membuat Daniel melayang-layang. Dia merasa terbang ke awan. Sudah lama sekali ia ingin Alma mengubah panggilannya, dan keinginannya tercapai. Daniel menciumi Alma dengan gemas. Tidurlah, aku mengantuk. Panggil aku lagi. Panggil aku dengan panggilan tadi. Habi? Iya sayang, aku suamimu. Aku adalah suamimu. Cup, cup, cup. Daniel menghujani Alma dengan ciuman. Alma menangkap bibir Daniel dengan tangannya, menyuruhnya untuk menghentikan ciuman tak bergunanya. Aku mengantuk. Ya, tidurlah. Love you. Kembali ke alam mimpi. Daniel merengkuh Alma dalam pelukan dan mengecup kening istrinya dengan lembut. Mimpi indah sayang, ucapnya dengan perasaan bahagia. Alma terbangun ketika merasakan tubuhnya digerayangi seseorang. Dia membuka mata dengan terkejut. Perasaan takut dan tidak aman berubah menjadi lega begitu dia mengetahui pelakunya. Daniel segera mengerayangi tubuhnya. Bahkan laki-laki itu telah menggesek-gesekkan bagian tubuhnya yang mengeras. Bibirnya menciumi leher Alma dengan nafsu. Sesekali ia memberikan gigitan-gigitan kecil di sana, membuat Alma menggeliang. Alma mendorong. Bau Daniel meyakinkan diri bahwa pria itu benar-benar tersadar dan tidak sedang mengigau. Daniel balik menatapnya. Tatapan matanya tampak dipenuhi dengan kilatan nafsu. Aku pengen sayang. Daniel mengambil tangan istrinya dan meletakkan di bagian tubuhnya yang sensitif. Alma terdiam, tak bisa menolak. Pada akhirnya dia hanya bisa mengikuti kemauan suaminya. Entah berapa lama mereka bercinta, Alma tidak bisa memprediksi waktunya. Ketika telah usai, tubuh Alma menjadi lebih letih, lemas, lemah, dan lunglai. Alma menatap suaminya yang tertidur sembali memeluknya. Wajah Daniel tersenyum, tampak sangat puas karena sudah mendapatkan jatahnya. Ingin rasanya Alma menghapus senyum di wajahnya itu. Alma meraih ponsel untuk melihat waktu. Ternyata waktu sudah menunjukkan pukul 5 pagi. Sebenarnya Alma ingin ikut Daniel, melanjutkan tidurnya yang terganggu. Namun karena sudah pagi, dia memutuskan untuk bangun. Alma mandi dan membersihkan diri. Setelah sholat, ia memutuskan untuk ke dapur, membaur dengan para pelayan di rumah itu. Daniel meraba-raba di sampingnya. Dia bingung begitu tidak tahu ada Alma di sana. Daniel menatap sekeliling, berusaha mencari keberadaan istrinya. Namun wanita itu memang tidak ada. Tanpa mencuci muka, Daniel keluar dari kamar dan mulai mencari-cari keberadaan Alma. Menurut informan dari pelayan, istrinya sedang berada di dapur.
Selama 32 tahun hidupnya, jarang sekali dia pergi ke tempat itu. Namun karena istrinya berada di sana, Daniel pun tidak mau melangkahkan kakinya ke dapur. Langkah Daniel terhenti begitu melihat pemandangan di depan mata. Dia melihat istrinya memakai baju terusan berwarna putih. Rambutnya masih tampak basah. Senyum kecil tersungging di bibirnya setiap kali berbicara dengan para pelayan. Dia tampak sangat menikmati aktivitasnya. Daniel menyandarkan tubuhnya di daun pintu. Dia terlalu terpesona untuk melakukan hal lain. Dia menatap istrinya dengan terkagum-kagum. Wanita di depannya itu tampak seperti malaikat tanpa sayap. Ya, kehadiran Alma bagaikan malaikat dalam hidupnya. Alma membuatnya menjadi laki-laki yang sangat bahagia. She is so beautiful. Ya, kamu mencintainya? Sangat. Itu artinya keputusan Mami untuk menikahkan kalian tidak salah, bukan? Daniel melirik sebelahnya. Mam? Karena terlalu fokus melihat istrinya. Dia tidak sadar dari tadi Mami Cat sudah berdiri di sampingnya. Terus, jangan berisik. Lihat dia, menantuku cantik sekali. Dia cantik karena dia istriku. Daniel tidak mau kalah. Mereka berbicara sembari berbisik-bisik. Siapa yang dulu keberatan untuk menikahinya? Aku tidak mau membahasnya. Lihatlah, sekarang laki-laki sombong itu tampak bagaikan keledai yang tergila-gila pada majikannya. Mam, kalau tahu anakku bakal tergila-gila seperti ini, seharusnya aku tidak perlu melakukan hal yang sia-sia seperti itu. Apalagi yang Mami rencanakan? Daniel mendekati ibunya, bertanya dengan sangsi. Dia takut ibunya merencanakan hal-hal yang aneh-aneh lagi. Hehehe, kalau diingat-ingat lagi, itu momen yang lucu. Maksudnya, Mam? Kamu ingat ketika Mami menyuruh kalian honeymoon di Maldives? Mami tahu kamu pasti akan menunda memiliki baby. Maka dari itu, Mami menyuruh pelayan di sana untuk membocorkan semua kondommu. Mom, Daniel begitu gemas melihat ibunya. Andaikan yang ada di depan matanya ini bukan ibunya, dia pasti sudah mencekik lehernya. Di, sudah bangun. Alma mendekat padanya. Daniel merasa bidadarinya telah datang. Dia merentangkan tangan, meminta pelukan.